Sobat Parlemen, ketemu lagi dalam DPRD Talks bersama saya, Nugroho Nur Cahyo. Kali ini kita akan ngobrolin soal artificial intelligence dan kaitannya dengan pembangunan di Indonesia dan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan ngomongin bagaimana ekosistem digital dalam tema besar membangun ekonomi digital, pengembangan ekosistem untuk AI, untuk transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ekosistem AI untuk transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita tahu bahwa, dan banyak pakar bersepakat, terutama ekonom, bahwa artificial intelligence atau AI ini akan menjadi game changer untuk masa depan pertumbuhan ekonomi. Terutama dalam membangun sistem yang lebih efisien dan efektif. Tidak ada yang kemudian membantah bahwa AI akan menjadikan kehidupan lebih efisien, pekerjaan yang sebelumnya harus dikerjakan banyak manusia, kemudian bisa diringkas dan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Tentunya kalau kita ngomongin AI, kita akan berbicara dengan kondisi infrastruktur nasional di Indonesia dan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Apakah penggunaan AI dalam pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta ini ke depan memiliki hambatan-hambatan dan tantangan atau potensi-potensi yang bisa kemudian kita diskusikan bersama pada DPRD Talks kali ini. Sobat Parlemen, kali ini sudah ada 3 narasumber bersama kita. Pertama adalah kita sambut Bapak Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Eko Suwanto. Apa kabar Pak Eko? Kemudian ada Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Heri Edi Triwahyu Nugroho, Pak Head. Apa kabar Pak Head? Sehat, semangat Mas Popon. Tentunya sudah ada 2 dari pemerintah ya, dari legislatif dan juga eksekutif, dan kita butuh satu pandangan lagi untuk meramaikan diskusi pada DPRD Talks kali ini. Ada Pak Thomas Hatta Fadoli, Ketua Program Studi Informatika Program Sarjana Universitas Islam Indonesia. Apa kabar Pak Hatta? Ya, alhamdulillah baik Mas. Ya. Oke, jadi kita mungkin bergeser ke eksekutif ya, ke Pak Head. Menurut Pak Head, untuk kesiapan infrastruktur di daerah, terutama dari sisi regulasi dan kemudian kesiapan SDM untuk penggunaan artificial intelligence itu seperti apa Pak Head? Saya kira yang paling mendasar kita membicarakan ekosistem digital dulu Mas Popon. Jadi memang untuk menciptakan atau mewujudkan ekosistem digital ini memang kita alhamdulillah sudah ada kebijakan atau regulasi di daerah. Misal dengan Perda 3 2019 tentang pemanfaatan TIK yang kebetulan diinisiasi oleh DPRD gitu. Kemudian ada beberapa pergub yang itu memang dibutuhkan, misalnya pergub tentang SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, kemudian pergub tentang satu data, kemudian juga ada pergub tentang Jogja Smart Province. Jadi secara regulasi kebijakan, alhamdulillah di DIY sudah ada gitu, dan ini inline juga dengan program nasional. Kemudian tadi juga singgung terkait infrastruktur. Di DIY kami dengan kabupaten kota ini mungkin salah satu daerah yang kemudian gencar untuk membangun infrastruktur. Gitu. Ya. Kalau kemarin teman-teman APJI itu menilai gitu, DIY termasuk penetrasi internet tertinggi gitu. Betul. 88,76% gitu. Kemudian juga BPS ini juga merilis data indeks pembangunan TIK juga tinggi gitu. Ya. Kami Pemda DIY sudah membangun gitu. Kalau di Jereng itu kita hampir 600-an kilometer Mas. Fiber optik, fiber optik yang kemudian melayani khususnya memang ke unit kerjanya Pemda DIY. Dan kami juga memfasilitasi hingga ke pemerintah kalurahan atau pemerintah dikenal dengan pemerintah desa. Ini belum di teman-teman kabupaten. Jadi ini sebagai
untuk kalau jalan itu ibarat apa ya, ya jalan lah sebagai mobilitas. Saya kira ini juga menjadi tulang punggung ya untuk menciptakan ekosistem digital gitu. Kemudian memang kami juga sedang membangun big data juga gitu. Big data juga untuk kemudian sebagai tampungan. Jadi data kemudian itu karena itu salah satu juga kita nantinya bisa menggunakan AI. Saya kira data menjadi sangat penting. Betul. Kemudian juga kita membangun aplikasi, walaupun aplikasi kita masih banyak gitu, masih banyak kekurangan atau kelemahan aplikasi. Paling tidak misal belum terintegrasi gitu. Yang lain terkait dengan manajemen talenta ini juga kita siapkan gitu. Kita siapkan tidak hanya di memang kita di Pemda fokus ke ASN ya, ke ASN dengan manajemen talenta khususnya talenta digital. Itu baik di level pengambil kebijakan hingga kemudian ke level teknis. Ini bekerjasama dengan pemerintah pusat khususnya Komdigi atau juga dengan perguruan tinggi atau juga dengan pihak-pihak lain swasta yang kemudian punya konsentrasi terkait dengan TIK gitu. Itu ngomongin tadi potensi bahwa berdasarkan beberapa survei tentang literasi digital di daerah Yogyakarta juga menduduki peringkat yang tinggi 3,64 bahkan tertinggi se-Indonesia. Tertinggi se-Indonesia kan ya. Dan kemudian juga tingkat penggunaan datanya juga tinggi dibandingkan Jawa Tengah begitu dan artinya ada potensi besar yang mungkin bisa disebutkan Pak Head dari hulunya apa, kemudian hulu tadi sudah disebutkan regulasi sudah mendukung ya, kemudian di tingkat hilirnya yang kemudian harus disambut oleh masyarakat, apakah SDM-nya tersedia dan segala macam mungkin bisa disampaikan potensi yang kita miliki. Makanya kami itu berupaya gitu, kita zero blank spot, tapi perhatian pemerintah lebih ke zero blank spot internet, Mas. Oke. Karena masih ada PR di situ di daerah Yogyakarta, blank spot. Kalau blank spot seluler kan swasta ya, operator seluler mungkin masih butuh ada studi kelayakan. Kami coba untuk merintis tidak ada blank spot internet sehingga target kami sebenarnya di tahun 2025 ini seluruh kantor kelurahan itu terfasilitasi dengan fiber optik. Kalau kemudian koneksinya sudah sejak tahun 2020 sebenarnya kita sudah memberikan fasilitasi bandwidth lewat pemerintah kabupaten. Nah ini harapan kami dengan FO ini nanti juga menjadi daya dukung bagi pemerintah kelurahan juga nanti bisa mendistribusikan untuk kepentingan perekonomian misalnya. Jadi peluangnya memang sangat besar gitu karena tadi saya sebutkan manajemen talenta pelatihan ini tidak hanya kemudian ASN tapi juga masyarakat. Bahkan dari sejak adik-adik kita SMA itu juga ada pelatihan seperti itu. Barusan gitu dari rekan kami dari Komdigi itu menawarkan di daerah di SMK itu pelatihan security basic. Saya kira ini bagian digital security. Ya, digital security. Itu bagian juga kita kolaborasi dengan pemerintah pusat gitu. Kemudian saya kira juga peluang ke depan itu UMKM Mas Popon nggih. UMKM karena UMKM kita itu menyumbang 79,6% PDB. Saya kira ini jadi potensi besar gitu, potensi besar ke depan. Nah, nanti kalau kita bicara ES, saya kira peluang menjadi tadi sampaikan sebagai katalisator atau juga sebagai ini itu saya kira UMKM di DIY karena memang itu real ya, betul mikro real yang ada di DIY. Ketika COVID pun UMKM itu sektor yang paling bertahan. Paling bertahan, iya. Dan itu memberi pertumbuhan. Ketika kemudian daerah lain itu tidak dapat tumbuh ekonominya. Saya kira salah satu ke depan yang kita coba untuk upayakan berkembang, khususnya nanti kalau kita bicara AI adalah UMKM. Oke, Pak Head. Artinya secara kebijakan itu pemerintah memilih untuk prioritasnya tadi sampai ke hilirnya ada di desa dan kemudian juga ke UMKM ya? UMKM, ya karena desa itu kan subsistem pemerintahan terbawah. Di situ ada banyak juga aktivitas di situ. UMKM kan pada akhirnya juga berlokasi di desa atau di kelurahan ya. Itu yang kemudian perlu kita perhatikan. Paling tidak sisi itu tadi infrastruktur kita bisa menyediakan gitu. Sehingga saya sampaikan perintis karena
ketika kami menggelar kabel ke ini, kami tuh diikuti oleh teman-teman ISP juga. Ya, itu jadi kayak perintis gitu. Supaya juga bisa layanan, tidak ada, ya, harapan kami tadi sampaikan, tidak ada blank spot internet di wilayah DIY gitu. Dan sampai 2025 ini, di awal tahun ini, semua desa sudah tersambung fiber optik belum, Pak? Tadi sampai kalau koneksi internet sudah ya, karena kami membagi per desa ada 392 desa per desa itu ya? 10 Mbps. Itu kita serahkan ke kabupaten kota, monggo yang distribusi mengatur mereka. Kaget kalau di kemudian yang FO itu masih ada 76 kantor kalurahan yang kemudian belum terfasilitasi FO. Itu kita berbagi peran dengan teman-teman kabupaten. Oke. Gitu. Jadi hanya tinggal dari 600-an sekian ya, Pak ya? 392 kelurahan. Desa ya. Itu tinggal 79 saya lupa persisnya. Tidak terlalu banyak PR-nya berarti ya, Pak ya? Ya, cuman kebetulan nih kita baru memang sisi anggaran ya. Memang penerapan bagaimana menerapkan untuk ekosistem TIK memang butuh anggaran besar. Karena Mas Hatta saya paham sekali investasi di bidang TIK sangat besar. Oke, Sobat Parlemen, sebelum kita bergeser ke narasumber satunya lagi, akan ada sesuatu yang lewat berikut ini. Keterbukaan informasi publik benar-benar menjadi komitmen yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai peraturan diterbitkan untuk mewujudkan komitmen pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Terdapat 3 peraturan daerah atau Perda. Dua peraturan gubernur atau Pergub DIY sebagai wujud komitmen tersebut. Juga 1 surat keputusan Gubernur DIY tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, komitmen diimplementasikan dalam sederet layanan. Dengan digitalisasi layanan informasi, kini masyarakat semakin mudah mengakses informasi. Pusat data dan pusat analitik data pun bisa diakses masyarakat kapanpun. Kemudian, pemerintah DIY juga menyediakan akses jaringan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses internet. Inovasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik pun terus dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari aktifnya portal PPID inklusif, kanal media sosial, serta portal pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak ketinggalan, aplikasi mobile untuk menunjang keterbukaan informasi makin dinikmati oleh masyarakat. Layanan keterbukaan informasi tak hanya dinikmati, namun juga membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Seperti yang dimulai dari laporan masyarakat soal permasalahan sertifikat tanah. Pemerintah DIY terus meningkatkan kesadaran pentingnya layanan terhadap keterbukaan informasi publik hingga ke lingkup terkecil
dalam pemerintahan. Sebab, pemanfaatan informasi mendukung mewujudkan masyarakat yang berkeadaban. Mandoyo Ajining Pawarto, tumuju Raharjaning Projo. Ya, Sobat Parlemen, kita lanjut ngomongin ekosistem digital. Kali ini kita geser ke Mas Hatta. Mas aja ya, Mas ya? Iya. Karena namanya memang Domas ya. Ya, Domas ya. Mas Domas Hatta mungkin menyambung dari tadi apa yang disampaikan Pak Wahyu. Menurut Mas Domas, dari kacamata akademisi ya, pengembangan ekosistem digital secara nasional dan mungkin daerah juga, itu dari hulu ke hilir, menurut pengamatan Mas Domas seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya Mas Popon. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami mohon izin dari akademisi nih. Ya. Kalau dari akademisi kita ngomongnya kurikulum nih Mas. Betul. Ya, ngomongnya kurikulum. Ya. Terutama di informatika, program sarjana, dan juga nanti di jurusan informatika kita juga ada program magister ya. Kita memang sudah merancang kurikulum yang memang kita siapkan supaya teman-teman mahasiswa ini siap, gitu. Rekan-rekan mahasiswa siap. Jadi memang ada satu mata kuliah yang memang kita desain khusus untuk menjawab tantangan-tantangan ini, ya. Yaitu adalah mata kuliah Fundament Sains Data. Memang namanya Sains Data, di S2 pun juga konsentrasi Sains Data. Tetapi kemudian pendidikan, ya, teori-teori dasar terkait dengan AI itu kita tanamkan di situ, seperti itu. Nah, ini menjadi landasan, menjadi basis yang kemudian kita persiapkan dari sisi kurikulum di program studi informatika di UII untuk kemudian membekali rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengawali ya, mengasah knowledge mereka di bidang sains data dan juga AI. Yeah. Kemudian kita juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa mengambil program-program di luar kurikulum di kampus, artinya di prodi begitu. Kita mungkin kenal juga dengan program-program MBKM begitu ya. Kemarin sempat ada program Bangkit yang saya sangat apresiasi sekali ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan machine learning dan juga AI. Bekerja sama dengan Google, ada sertifikasinya juga gitu. Untuk TensorFlow ya. Salah satu kemudian teknologi yang digunakan untuk pengembangan model artificial intelligence. Nah, ini sangat klop gitu. Jadi kalau dari sisi akademisi, ini kita sudah persiapkan, baik di jenjang S1 yang saya kebetulan sebagai ketua program studinya, maupun jenjang S2. Dan kita di Informatika UI juga membuka program pendidikan jarak jauh ini, yang insya Allah kita start semester depan. Nah, ini akan memperluas kembali ya, memperluas wilayah cakupan untuk kemudian mempersiapkan ya, sumber daya. Dalam konteks ini ya kita berbicara mahasiswa seperti itu untuk bisa aware ya, paling tidak aware dengan teknologi dan teori-teori ya, dasar AI paling tidak dan juga sains data begitu. Oke, itu sudah diberlakukan kurikulumnya atau baru dirancang? Oke, kurikulum kita sudah berjalan sejak 2020. Nah, ya, sejak 2020 itu wajib itu. Sains data AI sudah wajib gitu. Memang ada mata kuliah yang kemudian lebih spesifik ya, ada mata kuliah deep learning dan juga big data yang kemudian lebih spesifik ke arah sana gitu. Oke, ini secara umum ya, karena Mas Hatta kan PhD ya, bisa memperbandingkan dengan beberapa kondisi di negara lain, terutama dalam penggunaan AI dan bagaimana kemudian komunitas dan juga pemerintah di situ membentuk ekosistem digital. Itu bisa mungkin diceritakan kondisi di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup baik atau bagaimana? Baik, ya terima kasih Mas Popon. Ya, alhamdulillah beberapa kali kemarin kita sempat berkunjung begitu ya. Kita di kampus, di universitas punya program mobilitas juga ya, yang kemudian didanai oleh EU, artinya program Erasmus begitu. Kemudian kita sempat berkunjung ke beberapa negara di luar ya. Kemarin kita juga sempat ke Eropa begitu ya. Memang kemudian di Yogyakarta sendiri ya khususnya ini saya lihat sudah sangat potensial ya. Saya melihat ada sistem seperti CSS
ya, yang kemudian sudah menjadi wadah, gitu. Wadah. Karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa memang kalau kita berbicara sains data dan khususnya AI ya di sini yang kita sedang bicarakan ya, artificial intelligence atau sekarang ada singkatan baru Mas, akal imitasi. Akal Iya, imitasi. akal imitasi gitu ya. Seperti itu. Ini kita lihat bahwa sebenarnya Jogja sudah punya potensi ya untuk kemudian mempunyai satu wadah untuk mengkoleksi data tadi. Jadi karena data ini memang menjadi sumber baseline ya, menjadi bahan baku begitu ya. Ya bahan baku kalau mungkin Mas Popon pernah mendengar istilah data is the new oil begitu ya. Data adalah minyak gitu ya. Jadi memang ini kemudian menjadi bahan bakar untuk kemudian kita bawa ke jenjang berikutnya, ke level berikutnya ya, ke pemodelan yang nanti menjadikan satu engine yang utuh, komplit, bisa membantu mengakselerasi pertumbuhan-pertumbuhan kalau tadi kita berbicara ekonomi begitu ya. Nah, ini di situ. Jadi modalnya ya data itu. Dan kita tidak kalah dengan negara-negara yang lain gitu. Kita sudah punya potensi dan kita sudah mulai. Oke, artinya kita tidak tertinggal ya Mas Hatta ya dengan negara lain dan terutama Yogyakarta tadi disebutkan Pak Wahyu juga tingkat literasi digitalnya tinggi, ketersambungan fiber optiknya sudah mencapai 600 km daerah Yogyakarta gitu. Itu kan panjang sekali gitu. Artinya hampir hanya tinggal 76 kelurahan yang belum mengakses fiber optik. Itu fiber optik ya, bukan tidak mengakses internet. Artinya itu potensi yang begitu potensi yang luar biasa. Begitu kuat ya. Dan kemudian kalau melihat tantangan ke depan dari sisi pendidikan ya, dari sisi pendidikan bahwa kita mesti memahami bahwa AI ini bukan kemudian menjadi senjata utama, tapi harusnya menjadi alat bantu. Sekarang yang terjadi terutama di bidang akademis kan banyak penggunaan AI untuk kemudian melakukan duplikasi atau plagiasi dan segala macam. Itu mungkin secara etik seperti apa? Ya, baik. Memang ini menjadi salah satu concern kita. Ya. Di akademik pun kita juga sudah mencoba untuk kemudian men-tackle ya, mengadres hal ini begitu. Kita berikan wawasan kepada rekan-rekan mahasiswa ya dalam kemudian etika ya penggunaan AI ya. Jadi memang secara prinsip dasarnya pertama ya. Kita di sini ketika saya ngomong sama rekan-rekan mahasiswa gitu ya, kita di sini tuh belajar, gitu ya. Prinsipnya atau niat awal adalah belajar. So, ya kita belajar, ketika kita niatnya ada belajar, maka kita upayakan untuk bisa memahami apa yang sedang kita pelajari seperti itu. Ya. Jadi ketika kita sekarang ini ya, teknologi yang sekarang ini ada AI gitu. Yang kemudian lebih spesifik adalah AI generatif atau generatif AI yang kita kenal dengan beberapa tools yang sudah kita kenal itu ya. Maka kemudian kita jadikan tools itu sebagai alat bantu untuk mengakselerasi proses pembelajaran. Nah ini kita tekankan gitu. Kenapa seperti itu? Ya kalau tidak Anda cuma misalnya take it for granted begitu ya istilahnya ya, hanya kemudian tanya udah apapun jawabannya ambil saja ya, salin tempel begitu ya. Berarti Anda melakukan plagiasi kalau seperti itu. Nalar kritisnya nggak jalan ya kemudian. Gimana Mas? Nalar kritisnya kemudian tidak jalan. Iya betul, nalarnya itu kurang jalan. Jadi kita sudah tekankan itu juga. Jadi di dalam perkuliahan gitu kita ada mata kuliah bahasa Indonesia untuk komunikasi ilmiah. Ya. Di situ itu kita tekankan ya, bagaimana kemudian menyusun satu artikel ilmiah gitu. Bagaimana membangun referensi dan bagaimana memposisikan AI atau generatif AI ini sebagai alat bantu saja gitu. Ya, yang kemudian memperkaya pandangan gitu untuk brainstorming seperti itu. Tidak untuk kemudian menjadi ya alat yang menggantikan kita. Sekali lagi kita kembalikan kepada niat di awal kita bahwa Anda masuk atau kita di sini memang niatnya adalah belajar gitu. Dan ini selalu kemudian kita tekankan, Mas. Selalu kemudian kita tekankan sehingga ya layaknya mungkin kalau dulu kita belajar matematika terus muncul kalkulator gitu. Tidak menggantikan bagaimana kita memahami matematika itu, tetapi hanya mempercepat proses kalkulasinya gitu. Jadi posisinya generatif AI kurang lebih kita posisikan seperti itu. Dan ini sekali lagi selalu kemudian kita tekankan baik di teman-teman sarjana maupun di teman-teman magister seperti itu. Ya. Jadi tetap nalar kritis dan etika masih tetap diutamakan. Betul. Nah, mungkin Pak Hatta bisa melihat sepanjang
sampai saat ini apakah di daerah Yogyakarta ini secara birokrasi ya, terutama kalau kita ngomongin pengembangan layanan pemerintah ini kan tadi disampaikan Pak Wahyu juga akan menyasar ke tingkat paling bawah di desa gitu, di kelurahan. Apakah kemudian penggunaan perangkat AI ini sudah masif diterapkan dan mulai diterapkan, karena kita tahu ada desa digital dan kemudian ada kampung digital yang sudah muncul di Jogja begitu, dan bahkan dulu bosnya Facebook, Mark Zuckerberg pernah sampai datang untuk meninjau langsung kampung digital itu. Baik, ada satu artikel yang barusan rilis Maret 2025 ini ya, yang dirilis oleh Mark Tech Post, Mark Tech Post, judulnya Open Source AI. Gitu. Nah, ini sejalan dengan apa yang kemudian baru-baru ini saya sedang coba eksperimen dan kembangkan, Mas Umum, ya, terkait dengan satu terminologi yang kemudian digaungkan sebagai demokratisasi AI. Gitu. Jadi untuk sebagai lawan sebagai kapitalisasi. Kayak Linux ya gerakan. Ya, betul. Ya. Jadi demokratisasi ini, AI ini adalah upaya untuk kemudian bagaimana AI ini bisa kemudian sampai ke ranah yang lebih luas, membuka akses ke banyak. Tidak harus langganan berbayar mahal. Betul. Tidak harus kemudian berlangganan gitu ya, baik secara kemudian pengembangannya, pemanfaatannya gitu ya. Itu bisa sampai ke ranah yang lebih luas begitu. Dan sekarang ini kita sedang eksperimen ya. Kita membangun satu sistem, namanya mungkin agak asing ya, Melo ICU, masih dengan teman-teman gitu. Nah, sistem ini kita bangun totally lokal gitu, dan open source ya, open source. Sederhana, jadi satu PC ya, kebetulan PC-nya mungkin ada di ruangan saya, gitu ya. Kita jadikan sebagai server ya, betul PC rumahan begitu. Ya, dengan GPU yang memang GPU itu Graphical Processing Unit. Itu yang memang kita bisa dapatkan di toko-toko komputer pada umumnya begitu. Kita di situ tanamkan model generatif AI ya. Yang kemudian model generatif AI itu kita pakai ya untuk menganalisis satu konteks tertentu. Ya, misalnya kita ambil keywords tertentu gitu ya. Kemudian ada berita-berita terkait yang kita ambil dari mesin pencari, begitu, mesin pencari tertentu, gitu ya. Itu kita ambil, kemudian kita analisis mungkin secara sentimennya, gitu ya, secara apa yang kemudian orang sampaikan, emosinya bagaimana. Kemudian kita juga dengan AI itu mencoba untuk mengambil insight, ya, menganalisis apa sih kekuatan dari mungkin instansi atau produk tertentu yang itu menjadi keywords yang kita cari seperti itu. Nah, sistem ini sedang kita bangun dan itu totally lokal gitu. Kita tidak berlangganan satu subscription tertentu gitu ya, generatif AI tertentu, model tertentu, tetapi kita bangun sendiri. Dan itu sudah makin banyak sekarang. Bahkan model-model seperti DeepSeek itu ada versi open source-nya juga. Ya, dari Microsoft ada Sapphire gitu ya, dari Google sendiri juga kemudian mengeluarkan versi Gemma-nya ya, kayak miniaturnya Gemini ya, seperti itu. Dan itu disampaikan di artikel itu. Sangat banyak kemudian yang bisa kemudian kita akses. Ya, pun demikian ya, sekali lagi ketika kita menggunakan itu nantinya ketika kita sampaikan ke rekan-rekan ya tadi ya di UMKM atau kita bisa loh membangun itu sendiri. Dan kalau lokal ya kita tidak perlu untuk kemudian punya akses yang cukup cepat untuk mengakses itu karena kita bisa akses lokal gitu ya. Tapi tentunya kita juga kembali lagi ke masalah etik tadi, Mas. Kita perlu kemudian menekankan kembali bahwa yang namanya generatif AI atau yang kemudian kita sebut AI sekarang ini itu kadang-kadang masih suka berhalusinasi gitu ya. Mungkin pernah dengar istilah halusinasi AI. Jadi kita perlu untuk juga memberikan wawasan bahwa tidak sepenuhnya kemudian nanti apa yang dijawab itu totally true gitu ya. Jadi kita perlu ada cek dan recheck. Tapi itu nanti case by case. Kalau terkait dengan tadi ya, kita pengen tahu tuh, kita search produk kita kalau di luar sana banyak orang yang sudah suka atau ada orang yang suka gitu. Kita analisis aspek base sentiment analysis misalnya. Jadi
kalau analisis seperti itu mungkin kita sebagai common sense kita sudah paham nih, oh ini tuh positif, jadi kita bisa cek, oh ini sudah betul, oh aspeknya apa nih, harganya kayaknya mungkin kurang pas di masyarakat. Nah, nanti itu bisa menjadi bahan baku untuk kemudian mengembangkan lagi produk-produk atau servis-servis di rekan-rekan yang memang memanfaatkan itu. Oke. Seperti itu. Ya, Mas Hatta, terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa ada open source yang bisa dimanfaatkan, gitu. Apakah ini termasuk juga membantah bahwa Pak Wahyu tadi bahwa perbaikan infrastruktur IT itu selalu butuh biaya besar untuk apalagi tadi disampaikan kan untuk mempercepat pertumbuhan penggunaan AI itu juga akan membutuhkan infrastruktur yang tidak murah gitu. Tapi tadi Pak Mas Hatta mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada open source yang bisa dimanfaatkan begitu. Ataukah bagaimana menurut Mas Hatta? Baik, terima kasih. Dalam hal ini menurut saya beda ya Mas ya, Mas Sofyan. Kalau tadi infrastruktur IT-nya, kalau ini dalam kemudian memanfaatkan AI-nya itu sendiri, model engine-nya. Jadi dalam memanfaatkan engine-nya itu kita tidak perlu berlangganan. Ininya di situ. Tetapi dalam kemudian tadi ya, kita pengen mendapatkan satu insight untuk bisa menjadi satu hasil analisis untuk strategi ke depan bagaimana mengembangkan produk, service dan sebagainya itu, maka kita kan perlu data tadi. Nah, gimana kita mendapatkan data kalau tidak ada satu koneksi untuk mendapatkan data itu gitu. Jadi itu tetap saya kira ya. Jadi ini beda hal. Kalau misalnya kita berbicara di pemanfaatan model AI-nya sendiri, kita bisa bangun nih. Kita bisa bangun. Dan ya nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih detail lagi nih Mas ya. Bagaimana kemudian kita bisa membangun infrastruktur yang open source. Tapi ini sekali lagi ini otaknya, engine-nya gitu. Tapi kalau untuk fit ke misalnya komunikasi dengan yang lain ya, apalagi kalau kita pengen mendapatkan analisis yang jauh lebih detail, luas lagi. Kan nggak cuma satu sumber ya Mas ya datanya ya. Nggak cuma mungkin dari marketplace, tapi mungkin sosial media, dari berita dan sebagainya. Nah, koneksi itu yang kita tetap perlukan. Ya, supaya nanti dalam menganalisis datanya kita bisa mendapatkan scope objektivitas yang lebih luas. Data yang lebih luas ya, lebih big ya. Iya, gitu. Jadi kayaknya beda ini Mas. Ya, artinya sebenarnya pemerintah bisa memanfaatkan ini untuk tadi efisiensi anggaran di dalam. Ya, makasih Mas Hatta. Menarik sekali tadi bahwa bahkan Mas Hatta sendiri dan kawan-kawan yang membangun tadi ya? Iya, kita sedang eksperimen untuk kemudian membangun ini Mas. Ketika nanti bisa lebih besar, bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan kawannya. Ya, Sobat Parlemen sudah hadir di sini, Bapak Eko Suwanto. Tadi disebutkan Pak Wahyu bahwa salah satu penggagas Perda yang untuk bisa dikatakan mempercepat pertumbuhan ekosistem digital di daerah istimewa Yogyakarta ini salah satunya adalah inisiatif dari DPRD. Bisa diceritakan Pak Eko? Ya, jadi sebelum 2019 ya, kita ini sudah menangkap ada yang kita sebut dengan transformasi digital. Kemudian pada satu kesempatan Komisi A mengundang Prof. Andi Ningsih ya, sebelum tahun itu. Ya. Beliau menulis buku tentang transformasi digital dan salah satu gagasan kita ini adalah bagaimana teknologi ini ditempatkan sebagai alat untuk membantu Pemda dalam beberapa hal. Pelayanan publik, ya, kemudian keamanan ketertiban umum, kemudian pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan kebudayaan, dan lain-lain. Maka Komisi A berdiskusi dengan Dinas Kominfo waktu itu dan alhamdulillah disepakati bersama lahir Perda tentang pengelolaan dan pemanfaatan TIK di tahun 2019. Nah, di tahun 2018 Gubernur sudah punya ide untuk semacam roadmap, semacam rencana induk begitu ya tentang pembangunan TIK di DIY. Nah, kita sudah kemudian dari sisi pelayanan publik kita lihat semakin baik gitu ya. Tapi ada beberapa catatan. Catatan yang pertama adalah COVID. 2020 COVID sampai 2022. Tiba-tiba ada percepatan yang luar biasa. Kita nggak pernah bayangin rapat daring, tiba-tiba rapat daring. Ya, nggak pernah bayangin sekolah daring, jadi sekolah daring, kuliah daring, jadi sekolah daring itu ya. Nah ini gagap. Selama 2 tahun ini berantakan nih.
Ya. Gitu ya. Regulasinya malah jadi tertinggal gitu. Bukan soal tertinggalnya, SDM yang tidak siap. SDM yang tidak siap Ya. untuk. Ya. Guru tidak pernah dilatih untuk sekolah daring. Betul. Ya. Ya. Dalam kurikulum pendidikan kita, guru yang lulusan IKIP dulu atau berbagai perguruan tinggi dengan akta 4 ya, itu tidak pernah dikursus untuk namanya sekolah daring ya. Pemda pun tidak pernah dalam desain pegawai untuk Meeting online. work from home ya, Ya. bekerja dari rumah itu nggak pernah bayangin. Ya. Maka di awal-awal itu ya rada gagap juga, kita nggak kenal namanya Zoom, nggak kenal namanya Google Meet, nggak kenal dan seterusnya, gitu ya. Tiba-tiba harus pakai itu. Maka yang terjadi apa? Gagap teknologi. Jadi dalam 2 tahun ini ada transformasi yang kecepatan yang membuat setiap orang kemudian harus bertransformasi diri dari seorang yang tidak pernah pertemuan daring menjadi pertemuan daring, dan itu tentunya pasti mengurangi kualitas. Nah, kemudian di dalam COVID juga ada pada hal yang kedua juga. Waktu itu kan kita catat namanya pelaku perjalanan. Ya. Jadi kita dengan Dinas Kominfo ya kerjasama dengan Satgas COVID itu kan mencatat namanya pelaku perjalanan. Ya. Sehingga manusia diukur jalannya dari HP-nya jalan. Kita mau terbang barcode dulu, mendarat barcode lagi, sampai di stasiun mau berangkat barcode, ya mau turun barcode lagi. Kemudian seluruh sistem jaringan untuk pertama rapid test ya, itu belum terintegrasi secara teknologi. Baru setelah yang terakhir swab itu baru kemudian tercatat di dalam buku Ya, bahwa kita ini sudah vaksin. Itu kan nostalgia begitu cepat. Nah, kemudian ini tiba-tiba terjadi. Yang namanya pelaku perjalanan dicatat ya. Kita bisa lihat lalu lintasnya kayak apa. Nah, pertanyaannya adalah setelah 2022 selesai, masuk ke 2023, situasi sudah kembali normal. Nah, alatnya nggak kepake, Pak. Ya. Yang dulu itu alat itu kepake untuk daring, hari ini dipakai untuk nge-game. Ya, dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang tidak berhubungan dengan ekonomi rakyat atau hubungan dengan pendidikan, enggak. Setiap rumah kan kemudian tiba-tiba punya HP lebih dari satu. Ya. Ya. Yang mahasiswa ya punya sendiri karena dia harus kuliah, adiknya harus punya sendiri karena dia sekolah, bapaknya harus punya karena work from home gitu ya. Akibatnya apa? Konsumsi alat teknologi menjadi sangat tinggi. Ya. Ya, bahkan satu orang lebih dari satu perangkat ya. Boleh jadi, gitu ya, boleh jadi. Jadi, nah inilah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pasca 22 menuju ke 23 menuju ke 24 banyak alat yang kemudian tidak termanfaatkan. Tahun 2020 kita dengan Kominfo itu memperluas fiber optik jaringan itu ke sekolah dan pesantren. Ya. Ya, karena waktu itu kan ada pertanyaan gini, oke Pak kita mau daring, internetnya nggak ada. Ya. Kalaupun ada bandwidthnya kecil ya Pak. Banyak nggak ada Mas. Ya. Sehingga di tahun 2020 itu kita beresin semua. Ya. Hampir 350 km itu hanya di 2 tahun itu aja. Ya. Nah, ini yang seharusnya pekerjaan berapa tahun itu Pak? Kalau dalam rencana sebelumnya itu? Awalnya sekitar 4 sampai 6 tahun. 4-6 tahun. Karena selesaikan 2 tahun ya Pak, diringkas sekali. Begini, membangun ekosistem digital ini kan tidak cukup sarana prasarana. Ya. Yang paling berat itu adalah bagaimana melakukan literasi, edukasi kepada SDM, pada masyarakat, kesiapan SDM. agar betul-betul bisa memanfaatkan teknologi ini secara maksimal gitu ya. Jadi yang pertama adalah SDM, 2 kelembagaan, yang ketiga manajemen, baru sarana prasarana. Ya. Kalau sarana prasarana Jogja top banget Pak. Paling kalau Bapak tidak di kota ya, masyarakat lihat di kota, CCTV tiap kampung ada. Iya, Ya. betul. WiFi di tiap RW ada. Di setiap jalan ya, Malioboro dulu penuh dah gitu ya. Tapi pertanyaan saya, berapa tenaga kerja yang bisa dilahirkan dari pembangunan infrastruktur IT? Oke. Ini yang hari ini masih cukup memprihatinkan. Jadi kemiskinan di data terakhir itu kan kira-kira bulan Desember itu kan di 10,8%. Ya. Kemiskinan. Artinya intervensi kita dari sisi IT belum cukup mengungkit problem kemiskinan ini. Ya. Sehingga harapan kita itu kan sebenarnya simpel. Kalau kita ngomong ekosistem digital itu, ya satu sistem yang dibangun untuk melahirkan nomor 1 pelayanan publik yang bagus, nomor 2 melahirkan lapangan kerja, melahirkan perekonomian yang baik,
kemudian melahirkan keamanan ketertiban umum. Ya. Kita pasang CCTV yang dikelola sama Smart Province yang di Pemda itu sudah lebih dari 300 CCTV yang terkoneksi dan terekam dengan baik. Ya. Tapi tetap aja kelitih terjadi. Ini contoh kayak gitu ya. Jadi ini saya kira tidak cukup hanya dengan teknologi saja, tapi juga dengan edukasi. Nah, yang memprihatinkan terakhir itu adalah soal ketidakmanfaatan teknologi ini dari aspek ekonomi. Kami dibantu Kominfo ini keliling-keliling, namanya ada kursus e-bisnis. Ya. Kemudian di Koperasi UMKM juga ada digitalisasi. Ya. Di Nakertran ada digitalisasi. Tapi pertanyaan saya, kenapa di Pantai Selatan, ya, yang hari ini banyak tempat wisata, banyak restorannya, orang lebih memilih bekerja di tempat parkir daripada mengembangkan sumber daya ekonominya dari sisi teknologi. Ya. Ya, ini PR. Termasuk di kota. Di kota ini juga saudara-saudara kita yang kira-kira 5, sekian% pengangguran itu belum cukup mendapatkan akses dari sisi teknologi itu dapat pekerjaan. Belum bisa bayangin jadi konten kreator misalnya. Seperti Bismania. Jadi kan sekarang ada tuh yang naik bis wirawiri itu cari duit. Kan ada. Kemudian ada yang review makanan, ada yang review tempat wisata dan lain-lain. Jadi ini saya kira PR kita Pak Wahyu untuk kemudian bersama ini. Nah, masalah yang terakhir yang lumayan berat bagi Pemda DIY ini adalah lemahnya penyelarasan, lemahnya sinergi kolaborasi. Artinya jalan sendiri-sendiri. Kira-kira begitu. Jadi desa punya aplikasi Kominfo sendiri. sudah bikin infrastruktur yang begitu bagus, gitu ya. Dinas Koperasi UMKM bikin literasi UMKM. Nakertran bikin lagi sendiri. Nah, contoh saya beritahu. Saya melihat misalnya ada pelatihan di Nakertran, ada namanya Mobile Training Unit, ada berbagai pelatihan yang lain. Begitu selesai pelatihan, SPJ selesai, nggak pernah nyambung dengan dinas yang lain. Akhirnya apa? Mohon maaf, banyak lahir museum-museum hari ini. Ada museum gamelan, ada museum mesin jahit, ada museum alat memasak. Museum dalam tanda kutip ya Pak. Loh, nggak dipakai lagi. Saya bisa tunjukkan itu, gitu ya. Artinya apa? Ke depan Pemda dalam hal ini Ketua TAPD ya Pak Sekda harus membantu Gubernur untuk kemudian bersama Bapeda tentu saja ya melakukan penyelarasan atas seluruh program yang ada agar ini nyambung. Ya. Di Kominfo ada program namanya e-bisnis ya, pelatihan e-bisnis. Padahal harusnya sinkron dengan Diskop UMKM ya Pak ya itu. Iya harusnya satu des harusnya. Tapi sampai saat ini belum terintegrasi. Jadi yang latihan PRT ya jalan sendiri, ya si bakul ya jalan sendiri. Untuk pelatihan tenaga kerja sendiri. Gitu ya. Dan akibatnya apa? Banyak buang-buang duit ya kemudian tidak melahirkan lapangan kerja. Bahkan ada yang memperhatikan lagi itu kan peserta pelatihannya itu aja ya. Habis pelatihan ini ikut sana. Nah saya kira ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita bangun ekosistem digital, tapi jangan lupa sinergi kolaborasi antar OPD itu menjadi kunci, termasuk dengan kabupaten kota. Harus terintegrasi dan kemudian tidak menciptakan gap tadi ya Pak ya? Iya. Jadi kalau tidak memunculkan kemanfaatan tadi seperti dikatakan Pak Eko kan malah orang-orang di pesisir milih bekerja di perparkiran. Yang itu dari, terjadi hari ini. Itu faktanya hari ini begitu. Sehingga harapan kita perguruan tinggi juga bisa digandeng oleh Pemda untuk kemudian membantu dari sisi manajemen. Ini problem utamanya manajemen. Jadi manajemen hari ini itu tidak terpadu, tidak terintegrasi, tapi sendiri-sendiri. Dinas A jalan sendiri, Dinas B jalan sendiri, Dinas C jalan sendiri gitu ya. Yang itu kemudian membuat banyak program yang muspro. Yang muspro itu apa ya? Yang kemudian tidak banyak bermanfaat. Nah, saya bisa tunjukkan di beberapa kesempatan ya. Dan pendekatan SPJ itu boleh-boleh saja, tapi tidak kemudian harus berhenti di SPJ. Harusnya ketika sudah selesai MTU misalnya oleh Dinas Nakertran, kemudian dilatih oleh Koperasi UMKM. Ya. Untuk betul-betul sesuai dengan slogannya Koperasi UMKM ya, yang UMKM naik kelas ya. Bagaimana mau naik kelas sudah terputus-putus ini. Nah ini saya kira PR yang kemudian ke depan harus Pemda kerjakan. Nah yang tidak boleh lupa juga adalah satu aspek terkait dengan tadi kalau bicara soal artificial intelligence ya.
Saya ini golongan konvensional yang sampai sekarang belum percaya dengan AI. Karena kebijakan ini dalam tren terakhir itu namanya berbasis bukti. Bukti itu data, informasi, dan riset. Ya. Dan AI tidak pernah menunjukkan risetnya. Ya. Baik yang dibikin sama Amerika maupun dibikin oleh China, dua-duanya tidak menunjukkan risetnya di mana, dibiayai siapa, dengan apa. Sehingga seolah-olah kita bayangin AI itu adalah apa yang terangkum di dalam mesin-mesin pencari, itulah jawabannya. Sementara ada hal yang saya yakin tidak bisa dijawab oleh AI. Misalnya ngomong soal sejarah keistimewaan DIY, ya pasti yang terceritakan di AI itu hanya perbincangan orang yang di ada di dunia maya, dunia maya, kira-kira gitu loh. Jawabnya dari situ. Sementara bagi Pemda, ya riset tetap menjadi utama. Disitulah peran perguruan tinggi untuk membantu Pemda dengan riset-riset yang bagus, menemukan data yang jujur dan seterusnya gitu ya. Nah, AI ini untuk aja, supporting aja. Tapi Pemda tidak boleh menempatkan AI sebagai sumber informasi karena itu pasti akan celaka, ya kira gitu. Jadi harus dengan riset, penelitian, bisa kerjasama dengan Harian Jogja juga misalnya untuk bikin bagaimana pendapat publik tentang kebijakan tertentu misalnya, diperkuat dengan riset yang ada. Nah dari situ baru kemudian kita mengambil kebijakan. Ya. Masa kita mau bahas APBD kemudian baca AI berapa kemiskinannya, kan nggak mungkin. Ya sudah. Padahal pemegang datanya beliau-beliau ini kan. Makanya justru yang penting adalah bagaimana kalau di kampus tadi ada pelajaran tentang big data. Di Pemda ini yang dibutuhkan adalah big data mikro. Big data mikro, oke. Kalau yang makro udah dikelola BPS, ya tahu jumlah penduduknya berapa, ini berapa. Tapi Pemda DIY nggak punya loh big data mikro. Ya, menarik Pak Eko. Sebelum kita elaborasi lagi dengan beberapa narasumber, terutama Wahyu nih tadi banyak disinggung. Kita break dulu, Sobat Parlemen, untuk satu yang lewat ini. Keterbukaan informasi publik benar-benar menjadi komitmen yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai peraturan diterbitkan untuk mewujudkan komitmen pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Terdapat 3 peraturan daerah atau Perda. Dua peraturan gubernur atau Pergub DIY sebagai wujud komitmen tersebut. Juga 1 surat keputusan Gubernur DIY tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, komitmen diimplementasikan dalam sederet layanan. Dengan digitalisasi layanan informasi, kini masyarakat semakin mudah mengakses informasi. Pusat data dan pusat analitik data pun bisa diakses masyarakat kapanpun. Kemudian, pemerintah DIY juga menyediakan akses jaringan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses internet. Inovasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik pun terus dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari aktifnya portal PPID inklusif, kanal media sosial, serta portal pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak ketinggalan, aplikasi mobile untuk menunjang keterbukaan informasi makin dinikmati oleh masyarakat. Layanan keterbukaan informasi tak hanya dinikmati, namun juga membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Seperti yang dimulai dari laporan masyarakat
soal permasalahan sertifikat tanah. Pemerintah DIY terus meningkatkan kesadaran pentingnya layanan terhadap keterbukaan informasi publik hingga ke lingkup terkecil dalam pemerintahan. Sebab, pemanfaatan informasi mendukung mewujudkan masyarakat yang berkeadaban. Mandoyo Acining Pawarto, tumuju Raharjaning Projo. Ya, Sobat Parlemen, masih kita lanjut tentang ngobrolin ekosistem digital di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi Pak Eko sempat menyinggung soal big data mikro dan bagaimana kemudian penggunaan data ini dan juga program-program ini tidak saling sinkron antar satu dinas dengan dinas lainnya. Mereka punya program sendiri-sendiri yang kemudian tidak bisa terintegrasi dengan baik. Mungkin Pak Eko mau lebih mendetilkan lagi Pak, itu persoalan dan tantangan yang ke depan yang perlu dibereskan, terutama untuk para OPD. Ya, jadi di Perda 3 2019 tentang pengelolaan dan pemanfaatan TIK ini ada perintah untuk Pemda ini menyusun big data dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Itu message-nya begitu. Nah, namun sejak perjalanan 6 tahun ini, ya, 6 tahun ini saya belum melihat ada big data mikro yang dikelola oleh Pemda. Pertanyaannya sebetulnya siapa yang punya kewajiban untuk menyusun big data mikro ini? Bapeda. Dinas Kominfo supporting. Kenapa Bapeda? Mensuplai data saja gitu. Ya, jadi mungkin Kominfo dari sisi teknologinya oke, ya, dari sisi SDM-nya oke, tetapi dari sisi kewenangannya itu adalah Bapeda. Kenapa Bapeda? Karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sekarang tambah riset dan lain-lain. Riset, inovasi. Yang kemudian mengkonsolidasikan seluruh OPD yang ada. Nah, big data mikro yang diperlukan itu kalau hemat saya ada 3. Yang pertama adalah data dari anak orang dalam kandungan sampai meninggal. Ini harus ada. Jadi misalnya gini, detik ini di tanggal 22 Maret jam 9 pagi, berapa sih jumlah ibu mengandung yang ada di Jogja? Ya, se-DIY. Dari ibu mengandung ini yang HB-nya rendah berapa orang? Artinya butuh intervensi kesehatan dong. Ya. Ya. Konsumsi susu, konsumsi protein, dan lain-lainnya bagaimana datanya? Ya. Kemudian nanti begitu melahirkan, harus ada data lagi. Ya. Disambungkan sama Dispenduk Capil. Begitu lahir di DIY, maka dia harus mendapatkan akte kelahiran. Saat itu juga. Nah, dari umur 1 hari, 1 jam sampai ke 5 tahun harus ada datanya. Berapa yang tinggi badannya kurang, berapa yang berat badannya kurang. Sehingga Pemda kemudian Dinkes bisa melakukan intervensi terhadap kebijakannya. Kemudian dari 5 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun, mana yang PAUD dan lainnya kita cek. Yang SD, yang SMP, yang SMA, sampai kemudian yang lansia. Ada berapa lansia? Butuh nggak mereka pemeriksaan kesehatan? Yeah. Nah, ini data ini yang kita tidak punya. Kemudian data apa lagi yang diperlukan? Sumber daya. Ya, kemarin saya ketemu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, ya. Saya minta untuk tahun ini atau maksimum tahun 2026 harus mampu untuk bikin riset tentang potensi desa dan kelurahan, potensi kelurahan dan kelurahan. Sehingga kita pengen tahu sebetulnya berapa sih jumlah luasan lahan untuk pertanian pangan kita ada berapa. Kita tiba-tiba kaget kan hari ini. Lahan pertanian setiap tahun turun sekitar 250 hektar. Yeah. Khusus untuk lahan pertanian pangan turun 120 hektar. Nah, kalau ini terus-menerus dibiarkan tanpa ada kontrol, ya berat hidup kita di Jogja. Maka kemudian big data mikro ini menjadi satu keharusan, satu kewajiban, ya. Termasuk dari sisi data manusianya tadi, kemudian potensinya. Nah, nanti akan sangat bermanfaat sehingga Dinkes tahu warga DIY jumlahnya 3, sekian juta, 3,6 atau 3,7 juta. Berapa sih yang dalam kondisi tidak mampu?
Nah, bedanya dengan BPS, kalau BPS itu kan dengan melakukan penelitian dengan kuesioner dan lain-lain. sampling ya. Enggak. Tapi kalau Pemda DIY dengan Big Data Mikro ini kerjasama dengan Pemda Kabupaten Kota melakukan sensus. Datang dari rumah ke rumah, ngecek anggota rumahnya berapa. Pertanyaannya, pasukannya cukup nggak? Cukup, kita kerjasama dengan KPU. Iya. KPU punya namanya Pantarlih, Panitia Pendaftaran Pemilih, yang punya relawan di setiap TPS 1 orang, yang ngecek apakah pemilihnya di rumah apa enggak, Ya. ada enggak, kan ada. Iya. Ya, kan kita bisa sinergikan. Boleh jadi tidak kemudian bikin MOU karena Pantarlih kan sebenarnya tugasnya sudah selesai. Ya. Tapi SDM-nya kan bisa kita manfaatkan untuk jadi relawan. Untuk kemudian membantu Bapeda dan Kominfo untuk kemudian menyusun Big Data Mikro ini. Nah, ini yang saya kira masih jadi PR, Mas, termasuk yang terakhir ini kan ada potensi hidrometeorologi juga Merapi ya. Betul. Artinya kan juga butuh Big Data Mikro tentang potensi kebencanaan yang ada di Jogja. Sehingga bicara tentang teknologi ini tidak cukup hanya bicara soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga bicara pelayanan publik, bicara keamanan ketertiban umum, bicara tentang penanggulangan bencana ya. Kita kan perlu tahu CCTV yang arah Merapi, kemudian sungai-sungai, sehingga di atas meledos, bawah harus bagaimana. Gitu. Saya kira ini menjadi penting. Harapan rakyat itu sederhana, mendapatkan akses atas pembangunan, dan itulah teknologi itu diperlukan. Oke. Baik, Pak Eko. Artinya harapan dari DPRD, terutama Pak Eko, adalah teknologi dan pemanfaatan AI ini benar-benar sebesar-besar untuk kemanfaatan masyarakat dan untuk melayani masyarakat. Mungkin Pak Wahyu bisa memberikan tanggapan tadi soal kenapa sih kok bisa tidak terintegrasi menjadi satu data atau satu bahasa data gitu. BPS punya sendiri dan masing-masing punya data sendiri yang itu belum terintegrasi. Padahal sebenarnya kan tadi ada satu kewenangan, satu OPD, Bapeda atau Baperida sekarang, kemudian untuk secara teknologi yang menyediakan adalah Kominfo gitu. Itu apakah memang selama ini betul tidak berjalan begitu, Pak? Oke, saya kira kendala data ini mungkin kendala ya hampir semua ya. Awal tahun ini ada Inpres 4 2025 tentang satu data sosial dan ekonomi. Satu data, itu secara nasional yang kemudian memang leadingnya di BPS gitu. Dan itu juga memanfaatkan data kependudukan. Data kependudukannya kebetulan ini Mas, kebijakan sejak 2020 itu kan sudah daerah tidak bisa mengakses ini. Betul. Artinya dari sisi memvalidasi data kita tidak punya data untuk kemudian atau akses untuk kemudian memvalidasi by nick by name itu. Emang permasalahan di data. Tadi disampaikan Pak Eko, Mas Hatta, emang pemanfaatan AI ini akan kemudian bisa ketika kemudian data itu terpenuhi. Gitu. Yeah. Ekosistem datanya ini terpenuhi dulu. Data, ya. Nah, ini memang kalau kami meyakini teman-teman di dinas, di sektoral itu punya raw data. Nantinya itu raw data itu masuk dalam satu big data ini kemudian jadi sumber utamanya gitu. Permasalahan kemudian terkait data berikutnya adalah kita punya banyak aplikasi yang kemudian tidak bisa serta-merta langsung berbagi paket data. Nah itu juga menjadi kendala. Nah, kami di Kominfo berupaya kemudian kita pelan-pelan tapi pasti gitu supaya bisa antar aplikasi berbagi paket data secara langsung. Jadi sebenarnya inovasi ya di situnya. Sekarang itu menurut kami inovasi ya bagaimana aplikasi itu berbagi pakai data. Terintegrasi ya di situ. Bukan kemudian kita bangun aplikasi, bukan, tapi bagaimana kemudian aplikasi itu berbagi pakai data. Bisa saling memberikan akses gitu ya. Makanya kami berupaya kemudian kita sama-sama lah bagaimana kemudian proses bisnis yang sama kita jadikan satu saja gitu. Supaya itu menghemat resource. Karena kita ada keterbatasan resource tadi itu. Sehingga ketika proses bisnis sama, kami juga punya keyakinan nanti bisa berbagi pakai data. Itu salah satu kendalanya kemudian. Kemudian kendala berikutnya bagaimana kemudian pemahaman dan kesadaran data ini. Pemahaman kesadaran terkait pemahaman AI pada akhirnya. Ini yang kemudian harus sama-sama gitu. Jadi tidak hanya Kominfo gitu. Teknologi tidak hanya Kominfo mestinya. Teman-teman di sektoral, teman-teman dinas juga harus memahami ini. Termasuk nantinya pemakaian AI. Tapi sekali lagi
data itu menjadi hal yang penting. Bagaimana kemudian akal imitatif akan berpikir atau berproses ketika data nggak ada gitu kan. Ini saya kira menjadi tantangan kendala ke depan. Tapi kami optimis gitu karena tadi ada perda, kemudian visi Bapak Gubernur sendiri adalah pemanfaatan TIK. Ada 3 frasa itu, informasi Kalura, pemangkawasalan dan pemanfaatan TIK. Saya kira dari kebijakan kita sudah sangat kuat gitu. Harapan kami ke depan selanjutnya begini, ketika kemudian ekosistem data terada, salah satu juga yang kami miliki adalah ADIS, Mas. Data ekosistem spasial yang kemudian kita gunakan. Artinya ini nanti juga akan berdata, kemudian ada spasinya juga ada, tervalidasi. Harapannya kami itu bisa kemudian memberi alat bantu untuk perencanaan. Misal kemudian akan melakukan pelatihan di mana itu kalau kemudian data itu collect kemudian terkelola dengan baik, saya kira itu bagian yang kemudian memudahkan kita gitu. Misalnya saja contoh pelatihan e-bisnis atau pelatihan terkait dengan UMKM lah. Ya. Datanya itu terkolek dengan baik. Di situ ada nama, alamatnya di mana, kemudian usahanya apa gitu. Pernah ikut pelatihan belum? Iya, belum. Berapa kali Pak Eko sinyal dan kemudian satu orang belum ikut di mana-mana. Itu kemudian bisa kita artinya ke depan juga trennya kemudian kalau ada feedback juga kemudian bisa kemudian melihat imbal baliknya di mana atau kemudian apa yang harus ke depan. Saya kira menurut kami salah satu juga prospek pemanfaatan AI, salah satunya terkait pelayanan publik pasti kalau kami. Ya. Kemudian terkait dengan UMKM, bagian ke depan saya kira pemanfaatan ini menjadi sangat penting supaya bisa terkoordinasi juga pelaku UMKM sendiri bisa kemudian misalnya untuk memprediksi trennya bagaimana, pemasarannya saya kira dengan pembentukan AI bisa kemudian di sisi lain adalah misalnya juga terkait dengan rekayasa lalu lintas itu. Ini di teman-teman perhubungan sudah satu permasalahan yang mulai sudah menggunakan AI untuk rekayasa lalu lintas. Termasuk juga Polda juga punya tools untuk itu. Saya kira ke depan dengan ketika data itu dengan baik, harapannya perencanaan, kemudian integrasi perencanaan, keselarasan bisa terbantu dengan data itu. Nah, nanti AI teknologi AI-nya itu bisa membantu untuk kemungkinan bisa selaras lah. Artinya lambat laun sebenarnya itu tetap akan digunakan seperti tadi disebutkan Pak Eko, sudah ada berapa ratus CCTV itu ternyata juga sekarang sudah dimanfaatkan untuk mengatur rekayasa lalu lintas yang menjadi persoalan ketika setiap liburan terjadi kan. Ya harapannya kan memang ini kan tools-nya itu kan kita kan masih berproses ya. Artinya memang pada sisi lain memang ada investasi TK mahal, tapi kemudian memang itu satu keharusan juga pada akhirnya juga untuk efektivitas juga. Betul. Iya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini mungkin tanggapan dari Pak Mas Hatta tentang tadi yang diharapkan oleh Pak Eko sebagai salah satu anggota parlemen daerah kita. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita tentunya selalu dalam proses terus mengembangkan kurikulum. Dan specifically di prodi kami di informatika di UI tahun ini kita sedang mengupdate kurikulum kita. Jadi ini tadi sangat-sangat menjadi masukan bagi kami untuk kemudian selalu menyelaraskan apa yang menjadi kebutuhan baik itu di bidang industri, pemerintahan, sehingga nanti kita sebagai institusi pendidikan akademisi dengan kewajibannya tridharma, bahkan di UI itu catur dharma, Mas. Ya. Ada dharma keempat, dakwah. Ya, ada dharma keempat. Itu kita siap dalam kemudian mendampingi dan mensupport dengan informasi-informasi knowledge terbaru, hasil riset gitu ya. Dan harapan kami juga kita bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ini, menjadi pertumbuhan dalam baik itu ekonomi, pemerintahan, kesejahteraan, sosial pada umumnya seperti itu. Dan sekali lagi tadi menjadi masukan untuk kurikulum kami dan ini akan menjadi satu hal yang kemudian baiknya kita terus integrasikan karena ada beberapa rekan yang memang juga berkesempatan untuk mengakses sistem informasi di berbagai institusi pemerintah yang memang melihat adanya tantangan tadi tantangan bagaimana kemudian data itu bisa transparan, kemudian bisa terintegrasi satu sama lain,
Dan tentunya yang ketiga adalah masalah sekuritas. Ya. Nah, ini juga menjadi penting, gitu ya. Cyber security ini sekarang sedang sangat-sangat dibutuhkan, dan ini kita sedang olah lagi ya, kumpulkan menjadi tujuan dari kami juga untuk kemudian memperbarui kurikulum ini sehingga kita bisa memberikan support ya rekan-rekan mahasiswa dengan segala bagian dari kurikulumnya, magang, pengabdian kepada masyarakat, menjadi bagian pertumbuhan ini, dan insya Allah kita siap dalam mensupport perjalanan ini. Gitu. Ya. Oke, Mas Hatta. Artinya sebenarnya AI ada dua sisi mata uang yang bisa membantu menyejahterakan, tapi juga bisa menjadi ancaman ya tadi ya, ketika masih ada bolong-bolong banyak di cyber security-nya, yang itu juga akan menjadi PR ke depan, seperti kebocoran data Pelindungan data pribadi, pribadi ya. Ya. Etika itu, etika AI-nya jadi Oke, penting. kalau dari akademisi mungkin memang arahnya ke situ ya Pak ya. Jadi bagaimana etika dalam penggunaan AI ini tetap bisa terjaga dalam penggunaannya sehari-hari. Oke, Sobat Parlemen, kita sampai ke penghujung acara DPRD Talks kali ini. Masing-masing narasumber mungkin akan memberikan semacam closing statement kepada Sobat Parlemen semua. Kita mulai dari Pak Hatta dulu, kemudian Pak Wahyu, dan diakhiri Pak Eko. Silakan Pak Hatta. Ya, untuk baik, Sobat Parlemen. Sobat Parlemen semua, ya alhamdulillah kita memang berada pada era di mana teknologi ini berkembang sangat cepat. Ya, kita tidak bisa memungkiri atau kemudian menafikan bahwa teknologi itu memang ada. Maka dengan niatan sekali lagi ya kita di akademisi untuk bisa menekankan niatan pembelajaran kita dan memposisikan ya teknologi yang ada, terutama teknologi ini sebagai alat bantu yang akan kemudian mengakselerasi inovasi-inovasi dari ide-ide yang muncul gitu, sehingga AI ini kemudian bisa menjadi support gitu ya, menjadi akselerator bagi inovasi-inovasi yang tumbuh. Tentunya kita tetap perlu memperhatikan bahwa AI ini juga masih memiliki satu challenge gitu ya, di mana halusinasi AI masih ada, maka kita perlu ya menyikapi ya. Ada adab yang kemudian kita perlu sampaikan dan terus kita tanamkan pada diri kita sehingga secara etik ya ethically kita bisa memanfaatkan itu untuk sekali lagi mensupport, mendrive ya ide-ide kita supaya bisa membangun, sama-sama membangun negeri kita ini, terutama mungkin di daerah Jogja dengan baik dan tentunya sangat positif ke arah angka yang jauh lebih baik daripada sekarang yang sudah baik, insya Allah. Gitu. Baik, Mas Hatta. Menarik ini dari sisi akademisi, disambung Pak Wahyu. AI bagi pemuda, dan dari satu sisi pemuda itu bagi peluang, memang salah satu tujuan dari efektivitas ya, termasuk dalam hal pelayanan publik itu lebih baik lagi, lebih inklusif lagi. Kemudian bagi masyarakat secara umum DIY itu AI punya potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Memang karena dalam DIY itu sumbangsih PDB-nya besar di UMKM, saya kira ke depan UMKM ini menjadi bagian yang kemudian benar-benar menggunakan AI gitu, sehingga lebih bisa berkembang lagi. Karena teknologi sudah kita tidak dalam kondisi tidak bisa balik lagi gitu. Artinya kita harus terus maju ke depan, sehingga ini menjadi hal yang mau nggak mau menjadi pemahaman kita, menjadi kesadaran bersama itu, entah di pemerintah juga di elemen yang lain, sehingga kolaborasi juga menjadi penting gitu. Nah, kami di pemerintah memang kemudian juga mengharapkan ini R&D-nya di teman-teman perguruan tinggi nih Mas Hatta itu. Karena memang kalau di kami memang kurang optimal ya. Saya kira R&D dari riset dan yang ada di teman-teman perguruan tinggi bagian itu feedback ke kami juga gitu. Sehingga lebih optimal nanti ke depan kami dalam menjaga ekosistem digital, apalagi nanti dalam pemanfaat artificial intelligence untuk keberdayaan atau manfaat bagi masyarakat di daerah Jakarta. Gitu. Baik Pak Wahyu, menarik sekali tadi disinggung di awal juga penopang perekonomian di daerah Jakarta adalah UMKM. Jadi menurut saya juga menarik sekali ketika prioritasnya ke depan
untuk mendongkrak dan menaikkan kelas dengan Ya. ungkitan dari Pemanfaatan penggunaan dan ekosistem, AI, ya. iya, dan pembangunan ekosistem digital yang lebih matang di kalangan UMKM. Ya. Nah, terakhir dari Pak Eko, mungkin Pak Eko. Oke, matur nuwun. Jadi Pemda kita dorong untuk segera menyusun big data mikro untuk membangun Jogja yang lebih bagus lagi ya. Karena saya yakin dengan big data mikro itu kita jadi tahu apa yang kita kerjakan. Kita mau intervensi kesehatan, kita tahu berapa jumlah orang sakit, sakitnya apa, bisa tahu. Ngomong kemiskinan ada data namanya. Hari ini kan kita bicara kemiskinan kan 10,8. Tapi ketika saya minta datanya namanya mana, tinggalnya di mana kan nggak ada. Ini contohnya ini ya. Ya. Kemudian ngomong pengangguran, ya. Penganggurannya ada datanya sekian persen, ya. Ada kisaran di kabupaten kota itu kisaran 2, sekian sampai 5,6% ya. Tapi begitu tanya namanya siapa, yang nganggur siapa, nggak ada datanya. Ini saya kira ke depan Bapeda harus berbenah diri, ya. Nah, Kominfo membantu saja dari sisi teknologinya, sisi sistemnya, SDM-nya oke. Tapi Bapeda yang punya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, merespon terkait dengan pengembangan pemanfaatan IT yang ada di Pemda DIY. Terakhir yang kami lihat kerjasama dengan Polda ya, namanya Jogja Smart Province ya, yang pengelolaan CCTV masih punya kelemahan. Kemarin saya diskusi dengan salah satu perwira dari Direktorat Lantas Polda ya, kebencanaan ternyata belum masuk, jadi masih ngomong lalu lintas saja. Sementara harapan kita CCTV ini bisa diintegrasikan, baik yang dikelola Pemda DIY, Pemda Kabupaten Kota maupun swasta, diintegrasikan setidak-tidaknya untuk nomor 1 keamanan ketertiban umum oke. Lalu lintas oke, tapi tambah kebencanaan. Misalnya longsor terjadi di mana, banjir di mana. Setidaknya kita tahu ada Merapi di utara, ya. Kemudian kita punya Winongo, ada Code, ada Gajah Wong, yang kalau ada CCTV-nya kan sangat bermanfaat, ya. Sehingga BPBD akan bisa cepat kemudian merespon itu. Nah kemarin dari Lantas kemudian saya sampaikan tidak cukup hanya lalu lintas saja. Nah yang terakhir konsistensi. Jadi begini, kita ini punya teknologi udah bagus lah. Di Jogja ini sudah jauh lebih maju dari beberapa provinsi lain. Mungkin kita bisa bersaing dengan Jakarta. Ya, dari sisi fiber optik udah oke. Ya, kemudian CCTV di semua tempat ada. Ya. Problemnya adalah bagaimana ekosistem ini kita bangun serius, ya, untuk membangun apa yang saya sebut dengan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi tadi. Dengan angka kemiskinan yang belum turun, ya, pengangguran yang belum turun, ada yang salah dengan ekosistem digital kita ini. Sehingga harapan kita Pak Wahyu, Bapeda kita dorong, Pak Wahyu kan lulusan Bapeda juga, jadi kan mungkin komunikasi dengan Bapeda bisa lebih baik lagi untuk kita dorong Bapeda untuk menempatkan teknologi ini sebagai alat sebagai tools pendorong untuk mempercepat ya Pak. Iya, saya kira itu yang utama dan matur nuwun ini harian Jogja juga bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan transformasi digital dan yang lain-lain ini. Ya, Pak Eko, Sobat Parlemen, menarik sekali. Prinsipnya masih sama. Pak Eko sebagai sebagai anggota parlemen, beliau menghendaki ada integrasi data yang selama ini menjadi tantangan dan persoalan, kemudian big data mikro yang seharusnya setiap daerah itu memiliki, terutama daerah istimewa Yogyakarta yang secara literasi digital dan kemudian infrastruktur digitalnya sudah cukup bagus dibandingkan daerah-daerah yang lain. Dan terakhir adalah bagaimanapun juga membangun ekosistem digital itu tujuan akhirnya adalah untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut semua obrolan dengan narasumber mengenai pembangunan AI di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Popon pamit undur diri. Sampai ketemu Sobat Parlemen dalam DPRD Talks yang akan datang. Terima kasih.